Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Romi Ramdan Ginanjar, SPDI, MPD, MOS, dan teman-teman kelas 4C PGSD, semuanya yang berbahagia. Di sini saya Fakah Hukma dan rekan saya Putri Syifa Ananda. Kami dari kelompok 7 ingin menjabarkan atau memaparkan materi mengenai desain strategi pembelajaran dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada desain strategi pembelajaran. Desain menurut Smith dan Ragan merupakan proses perencanaan yang sistematis yang dilakukan sebelum tindakan, pengembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan atau proses sistematis yang dilakukan dengan menerjemahkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran menjadi rancangan yang diimplementasikan dalam bahan dan aktif pembelajaran. Sedangkan strategi menurut bahasa dapat diartikan yaitu ada siasat, kiat, trik, dan cara. Sedangkan secara umum strategi ialah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, sebagai pola umum, murid guru dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digaris atau sejumlah langkah. Jadi, desain strategi pembelajaran merupakan proses perencanaan yang sistematis atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua, ada kedudukan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana, aturan-aturan, langkah-langkah, serta sarana yang prakteknya akan diperankan dan akan dilalui dari pembukaan sampai penutupan dalam proses pembelajaran di dalam kelas guna merealisasikan tujuan. Karena strategi mengajar merupakan operasionalisasi metode, maka akan membuat gaya yang dilakukan guru dalam menyusun pelajaran, seni yang ditampilkan guru dalam proses pembelajaran, serta media dan sarana dalam berbagai bentuknya yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, pengaturan, penyusunan, serta gaya mengajar dipengaruhi oleh guru di keterampilannya dalam mengelola kelas, serta sangat dipengaruhi oleh perbedaan situasi, kondisi, karakteristik siswa. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengatakan bahwa seluruh strategi tertentu yang terbaik dan paling cocok untuk segala situasi dan kondisi pembelajarannya. Di dalam strategi pembelajaran itu ada cara atau metode yang dilakukan oleh pengajar supaya tercapai tujuan pembelajaran atau sebagai kunci peningkatan jaminan kualitas pembelajaran. Nah, yang A ada interaksi. Interaksi atau proses saling berhubungan yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Interaksi tersebut harus dilakukan oleh pendidik dengan peserta didik yang harus memiliki banyak cara dan trik untuk yang dituju. Lalu, jika pendidik harus memiliki keahlian dalam membaca situasi dan kondisi, peserta didik harus cepat dan tepat karena pendidik itu merancang suatu prosedur untuk melakukan interaksi dengan peserta didik. Nah, yang B ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk menambahkan terjadinya proses pembelajaran. Maka strategi pembelajaran merupakan rencana, aturan-aturan, serta sarana yang praktiknya
akan diperankan dan akan dilalui dari pembukaan sampai penutupan dalam proses pembelajaran di dalam kelas guna merealisasikan tujuannya. Jadi, sebagai pendidik harus mengayomi peserta didiknya supaya tujuannya tercapai dengan baik gitu. Yang C ada materi. Materi dalam upaya pencapaian kompetensi. Untuk menentukan strategi pembelajaran, perlu memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama ada kompetensi, lalu yang kedua ada jenis materi yang diajarkan. Nah, untuk mengajar kompetensi yang berjenis kognitif atau kompetensi yang berjenis psikomotor atau kompetensi yang berjenis efektif akan membutuhkan pembelajaran yang berbeda-beda. Maka guru harus menentukan kompetensi yang baik atau yang cocok untuk peserta didiknya agar peserta didiknya itu bisa mengikuti pembelajaran yang sesuai kompetensinya. Jangan asal memilih. Jadi guru tuh harus menentukannya dengan benar-benar atau diselidiki secara baik, pelan-pelan, agar nantinya peserta didik mendapatkan hasil yang bagus untuk kedepannya. Nah, yang D ada hasil belajar. Di dalam sebuah keberhasilan belajar, untuk mengukuran keberhasilan ini mempunyai operasional yang penguasaannya suatu bahan ajar yang dinyatakan tujuan pembelajaran khusus dan memiliki kontribusi bagi tujuan tersebut. Maka keberhasilan atau kegagalan dalam proses belajar mengajar merupakan proses ukuran atas proses pembelajaran. Jadi hasil belajar itu tidak semuanya berhasil secara instan. Semuanya membutuhkan proses yang di dalamnya itu ada kegagalan-kegagalan yang membuat kita yakin untuk mendapatkan keberhasilan yang kita inginkan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada strategi yang sesuai dengan tingkat hasil belajar. Nah, strategi pembelajaran yang akan dipergunakan dalam proses pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Di dalam strategi dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang A ada strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menemukan informasi atau membantu keterampilan tahap demi tahap. Di dalam strategi pembelajaran ini berlangsung bersifat deduktif. Kelebihan strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan digunakan, sedangkan kelemahan utamanya dalam pengembangan kemampuan-kemampuan, proses-proses, dan sikap yang dipergunakan untuk pemikiran kritis dan hubungan interpersonal serta belajar kelompok. Yang B ada strategi pembelajaran tak langsung. Di dalam strategi pembelajaran tak langsung ini sering disebut induktif. Berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran tak langsung umumnya berpusat pada peserta didik. Meskipun kesempatan peserta didik untuk berkreasi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya, dan untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakannya. Yang C ada strategi pembelajaran empirik. Strategi pembelajaran empirik ini berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Biasanya refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan dan konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik dan efektif. Nah, yang D ada strategi pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri.
Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. Yang keempat, ada kesesuaian antar kompetensi dan aktivitas dengan strategi pembelajaran. Kompetensi dasar merupakan penjabaran standar kompetensi yang mencangkup materi lebih sempit dibanding dengan standar kompetensi. Nah, standar kompetensi sendiri adalah ukuran kemampuan minimal yang mencangkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkat dari suatu materi yang diajarkan. Nah, jadi di dalam kompetensi dasar dirumuskan menjadi indikator. Dari indikator digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran didasarkan pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dari evaluasi inilah dapat diketahui hasil belajar peserta didik. Lalu terdapat berbagai strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam upaya tercapainya kompetensi. Pada dasarnya digunakan untuk mencapai kompetensi siswa secara tepat dalam waktu dan biaya seefisien mungkin. Nah, yang A ada dalam proses pembelajaran yang bersifat kognitif adalah upaya menanamkan materi pembelajaran dalam memori di otak siswa. Biasanya, materi pada kompetensi yang bersifat kognitif merupakan materi yang berjenjang dari suatu yang konkret kepada sesuatu yang bersifat abstrak, agar perubahan tersebut dengan harapan dapat memudahkan siswa untuk memahami dan kemudian menyimpan di dalam memorinya dalam waktu yang lama. Yang B, ada aspek psikomotorik. Strategi pembelajaran digunakan untuk menanamkan kemahiran kepada siswa terdapat keterampilan yang hendak dikuasai. Biasanya gerakan yang kompleks yang harus diajarkan oleh guru kepada siswa, sehingga kemudian siswa dapat melakukan dengan lebih mudah. Misalnya seperti memasang dan membongkar. Guru harus memiliki strategi yang tepat agar teknik tersebut dapat mudah dipahami oleh siswa dan kemudian dapat ditirukannya dengan mudah atau bahkan dapat dimodifikasikan menjadi keterampilan yang lebih baik lagi. Sedangkan yang C pada aspek efektif. Strategi pembelajaran digunakan untuk menjadikan aspek-aspek nilai sebagai pembentuk sikap menjadi sesuatu yang diimplementasikan dalam kehidupan siswa dalam kesehariannya, menjadi pola hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bahwa untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut, siswa harus ditunjukkan contoh-contoh dari perilaku yang mengadopsi nilai-nilai tersebut dan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dengan implementasikannya nilai-nilai tersebut. Jadi jelas bahwa strategi pembelajaran dapat digunakan sebagai upaya pencapaian kompetensi siswa yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Sivananda. Oke, baik, selanjutnya 5. Jenis dan macam strategi pembelajaran. Terdapat beberapa jenis dan macam strategi pembelajaran yang bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran. Berikut ini terdapat beberapa strategi yang akan kami jelaskan secara singkat untuk memudahkan proses pembelajaran. A. Klarifikasi jenis strategi pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Biasanya, bahan pelajaran disajikan dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. 2. Strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung ini sering juga disebut dengan inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan pengelolaan lingkungan belajar. Peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat dan berperan secara aktif. 3. Strategi pembelajaran interaktif.
Pembelajaran ini menentukan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta didik untuk bereaksi secara aktif terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, pengetahuan guru atau teman sebaya, serta untuk membangun secara berpikir dan merasakan. 4. Strategi pembelajaran empiris atau experiential. Strategi ini berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. 5. Strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Selanjutnya B. Macam-macam strategi pembelajaran. Ada beberapa model, strategi, dan metode pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam mengelola pembelajaran adalah 1. Model pembelajaran. A. Model pembelajaran ekspositori. Ekspositori, strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratkan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada peserta didik. Tujuan dari strategi ini menerapkan penyampaian materi secara verbal, yakni agar semua peserta didik mampu menguasai materi pelajaran dari guru sehingga mampu membawa hasil positif yaitu prestasi. B. Model pembelajaran konseptual. Pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan meningkatkan diri. C. Model pembelajaran mencari dan bermakna. Dalam proses siswa diberi tugas atau masalah yang harus diselesaikan sendiri dalam jangka waktu tertentu. D. Model pembelajaran berbasis pengalaman. Maksudnya itu, guru dominan dalam pembelajaran berbasis pengalaman. Guru menyuruh siswa melakukan, guru bertanya, siswa menjawab. E. Model pembelajaran terpadu. Yang menjadi ciri utama dari model pembelajaran satu ini adalah bahwa seorang tenaga pendidik mempunyai peran utama dalam jalannya pembelajaran, atau dapat diartikan bahwa seorang tenaga pendidik baru aktif. F. Model pembelajaran kooperatif. Dalam prosesnya, siswa diberi tugas untuk menjelaskan secara berkelompok. G. Model pembelajaran latihan inquiry. Di dalam model strategi ini, terdapat beberapa konsep yang harus dilakukan sehingga memudahkan proses pembelajaran. 2. Metode pembelajaran. A. Pembelajaran teori. Teori pembelajaran merupakan penerapan prinsip-prinsip teori belajar, teori tingkah laku, dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam usaha mencapai tujuan belajar. B. Pembelajaran praktik. Pembelajaran praktik merupakan suatu proses pendidikan yang berfungsi membimbing peserta didik secara sistematis dan terarah untuk dapat melakukan suatu keterampilan. Selanjutnya 6. Prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Berikut beberapa prinsip dalam strategi pembelajaran. A. Berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan peserta didik mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting, sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. B. Aktivitas. Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat dan memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. Aktivitas tidak dimaksudkan tidak terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. C. Individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa, dan pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap siswa, walaupun yang diajar adalah kelompok siswa dan standar keberhasilan guru ditentukan setinggi-tingginya. D. Integritas. Strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian
siswa secara terintegrasi. Penggunaan metode diskusi misalnya, guru harus dapat merancang strategi pembelajaran. Diskusi tak hanya terbatas pada pengembangan aspek intelektual saja, tetapi harus mendorong siswa agar mereka bisa berkembang secara keseluruhan. Selanjutnya 7. Penerapan strategi pembelajaran. Penerapan strategi pembelajaran menyangkut 3 hal pokok, yakni A. Strategi pengorganisasian atau penataan materi pembelajaran merupakan cara untuk menata isi sesuatu bidang studi, dan kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan isi atau materi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan sejenisnya. B. Strategi penyampaian atau cara menyampaikan materi pembelajaran, yaitu cara untuk menyampaikan pembelajaran peserta didik dan atau untuk menerima serta merespons masukan dari peserta didik. C. Strategi pengolahan atau interaksi siswa dan variabel lainnya adalah cara untuk menata interaksi antara peserta didik dan variabel pembelajaran atau variabel strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.